Horas Aka Inang, jemaat yang dikasihi Yesus, kita berjumpa kembali dalam PA Seksi Perempuan hari ini, Kamis 26 Agustus 2021. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari demahita sian buku nomor 170 ayat sada. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA kita hari ini, ibadah seksi perempuan, diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 11 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Yesus, secara khusus seksi perempuan yang diberkati oleh Tuhan. Percaya dan mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya adalah hal yang sangat penting di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Iman kepada Yesus, pengenalan kepada Yesus sangat-sangat penting bagi para murid, bagi pengikutnya. Karena apa? Karena tanpa mengenal Yesus dengan jelas siapa Yesus, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh para murid Yesus secara khusus dalam firman ini tidak akan bisa dilanjutkan dengan benar jika para murid itu tidak mengenal Yesus dan tidak mempercayainya siapa Yesus itu. Karena itu sebelum Yesus kembali kepada Bapanya, di dalam Injil Yohanes secara khusus di pasal 14 ini, Yesus memberitahu bahwa dia akan pergi. Namun sebelum dia pergi, Yesus harus menjelaskan atau menyelidiki iman para murid, karena setelah kepergiannya
para murid itulah yang akan melanjutkan pekerjaan Yesus, misi Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, untuk melanjutkan pekerjaan Yesus membawa kasih karunia kepada setiap orang yang berdosa yang mau percaya kepada Yesus, supaya dengan iman setiap orang yang percaya diselamatkan. Maka dalam firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar tadi, Yesus mengatakan percayalah. Siapa Yesus itu? Percayalah kepadaku, kata Yesus. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jemaat yang dikasihi Yesus, mempercayai Yesus sebagai Allah dan anak Allah, waktu firman ini disampaikan bukanlah hal yang gampang. Bahkan kalau kita baca di atas, ketika Yesus mengatakan, siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Siapa yang percaya kepadaku, dia percaya juga kepada Bapa. Dan siapa yang datang kepada Bapa melalui aku, dia akan selamat. Tanpa melalui aku, dia tidak akan bisa sampai kepada Bapa, kata Yesus di ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Lalu Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Artinya jawaban Filipus kepada Yesus atau kata-kata Filipus itu mau menunjukkan bahwa sesungguhnya walau mereka sudah bersama dengan Yesus, seperti yang dikatakan, Yesus menjawab perkataan atau permintaan Filipus itu. Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Yesus mengatakan bahwa di dalam dia akan nyata Bapa. Siapa yang mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Filipus masih mencari atau masih meminta, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Padahal Yesus sudah mengatakan, siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Siapa yang mengenal aku, mengenal Bapa. Sudah kira-kira 3 tahun mereka bersama-sama, tapi sebenarnya mereka belum mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Maka Yesus mengatakan dengan jelas dan meminta, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika itu sulit kamu pahami, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu, kata Yesus. Pekerjaan apa yang sudah dilakukan? Yesus sudah menunjukkan kuasa Allah. Bahkan yang mati sebelum firman ini dihidupkan. Lazarus yang sudah dikubur 4 hari. Dengan kata-kata Yesus, bangkitlah, bangunlah, hiduplah, maka Lazarus hidup kembali. Pekerjaan apa lagi? Sebenarnya mereka telah melihat, bahkan Yesus sudah menyatakan pengampunan kepada orang yang lumpuh, kepada orang yang sakit. Yang sakit sudah disembuhkan, yang sakit kusta sudah dipulihkan, yang lumpuh sudah berjalan. Maka kata Yesus, jika kamu sulit memahami dan mempercayai bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, percayalah karena pekerjaan itu. Pekerjaan yang sudah dilakukan Yesus di dalam Injil Yohanes, dimulai dari pesta di kota Kana, di pesta pernikahan. Ketika tuan atau yang punya pesta itu kehabisan anggur, kita ingat air diubah menjadi anggur. Sebenarnya melalui semua peristiwa-peristiwa atau pekerjaan yang sudah dilakukan Yesus, bisa kita katakan bukan hal yang sulit lagi mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi ternyata dalam firman ini kita bisa melihat itu ternyata bukan hal yang gampang. Karena apa? Ketika mengaku percaya kepada Yesus dan ini menjadi sesuatu atau firman yang menyelidiki hati kita juga,
Aka Inang, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mendengar kata Yesus, percayalah. Kita yang percaya, seperti apa hidup orang yang percaya kepada Yesus? Jika sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, berarti ada penyerahan diri secara total. Tidak ragu-ragu dan tidak khawatir seperti yang dikatakan Yesus. Selama kita percaya ada Yesus bersama dengan kita, bahkan badai di tengah laut pun bisa ditenangkan. Selama kita percaya bahwa Yesus menyertai kita, maka situasi yang sulit oleh karena pandemi COVID-19 pun tidak akan bisa membuat kita menjadi putus asa atau ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh percaya, berarti total hidup kita serahkan kepada Yesus untuk diatur oleh Yesus. Maka Yesus meminta kepada murid-murid sebelum Yesus pergi, sebelum dia terangkat ke sorga, sebelum dia meninggalkan para murid, dia sebagai guru yang bersama-sama dengan mereka di dalam wujud manusia, guru yang hadir bersama-sama dengan murid itu sebelum dia pergi. Karena di ayat 1 dia sudah katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, kata Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan percayalah, Yesus di saat itu juga mengatakan, aku berkata kepadamu, jika kamu percaya kepadaku. Paling tidak ada dua hal yang harus kita lihat di sini. Yang percaya kepada Yesus berarti dia diberi tugas untuk melanjutkan pekerjaan Yesus. Bahkan di ayat 12 dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih dari apa yang sudah aku lakukan. Artinya, apa yang sudah dikerjakan Yesus di saat dia berada di dunia, itu baru permulaan. Tetapi para murid akan melanjutkan. Bagaimana para murid memberitakan siapa Yesus? Yesus yang datang untuk menyembuhkan orang sakit, Yesus yang datang untuk mengampuni dosa, Yesus yang datang untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu harus diberitakan oleh para murid. Pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud di sini adalah pekerjaan bagaimana memperkenalkan Yesus yang sesungguhnya. Maka jika murid tidak mengenal dan tidak percaya siapa Yesus itu, bagaimana mereka mau melanjutkan itu? Tapi hal kedua, di dalam melanjutkan pekerjaan Yesus sebagai orang yang percaya, dikatakan, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih lagi. Karena apa? Karena apa yang kamu minta di dalam namaku kepada Bapa akan diberikan kepadamu. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku juga, jadi dikatakan Yesus, jika kamu meminta sesuatu kepada Bapa di ayat 13, di dalam namaku, maka kamu akan mendapatkannya. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Tapi yang kedua dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam nama Yesus kita meminta sesuatu kepada Bapa, kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Yesus kita meminta apa yang kita butuhkan, maka dikatakan Bapa akan memberikannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Saudara-saudaraku, kalau kita meminta di dalam nama Yesus tidak sekedar doa dalam nama Yesus atau sekedar kata-kata seperti ada yang jadi menggunakan dalam nama Yesus itu seperti mantra. Dalam nama Yesus hiduplah, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus aku tengking engkau hai roh-roh jahat, seperti mantra. Tetapi dalam nama Yesus itu adalah keselamatan. Nama Yesus itu penuh kuasa. Nama Yesus itu nama yang terindah.
termulia di atas segala nama, maka siapa yang meminta di dalam nama itu berarti dia tinggal dan hidup di dalam Yesus. Dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jika kamu percaya, maka kamu tadi dikatakan, maka kamu akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tertindas. Yesus mengetahui isi hati kita. Ia mengenali kita, Ia tahu siapa kita dan kemampuan kita. Yesus tahu. Oleh karena itu dia katakan, mintalah apa yang kamu perlukan di dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Mintalah kepada Bapa di dalam namaku, maka Bapa akan memberikannya kepadamu. Tetapi sesungguhnya di sini Trinitatis itu nyata. Di dalam aku, kata Yesus, ada Bapa, di dalam Bapa ada aku, dan Bapa dengan Anak dengan Roh Kudus itu adalah satu. Maka di dalam namanya, di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus kita beribadah kepada Allah. Dan kalau kita percaya dan menuruti perintahnya, dikatakan maka kita akan hidup di dalam kasih. Artinya kita akan melanjutkan segala pekerjaan yang berkenan kepada Allah oleh karena kasih kita kepada Allah. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita sudah lebih dahulu mendapatkan kasih karunia itu, keselamatan itu. Bukan supaya kita dipuji, tetapi supaya Allah yang dipermuliakan. Maka lakukanlah segala sesuatu di dalam iman, di dalam kasih. Jika kita percaya, maka ada iman yang berbuah. Buahnya apa? Hidup sesuai dengan perintah Allah. Perintah itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu sebagaimana Allah sudah mengasihi kita. Baru kasihilah sesamamu manusia. Di situ perintah itu hidup dalam kasih. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu di dalam ibadah kita hari ini, iman kita diselidiki, ditanya ulang. Di tengah situasi yang kita hadapi sekarang, adakah iman kita semakin bertumbuh, semakin baik? Dan adakah iman yang berbuah, membuahkan kasih, ketaatan kepada Allah? Adakah iman yang berbuah, mengerjakan pekerjaan Allah? Apa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas. Apa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah percaya kepadanya dan buah iman itu, maka kita saling mengasihi di dalam kasih itu. Di tengah situasi yang sulit sekarang ini, saudara-saudaraku, secara khusus seksi perempuan yang dikasihi oleh Yesus, kita diminta supaya kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus, di dalam pengenalan yang benar kepada Yesus. Yesus mengetahui isi hati kita, kelemahan kita. Dia pasti menolong kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu datang dan mintalah apa yang kita butuhkan, serahkan hidup, fokus kepada Yesus. Yesus yang akan menolong kita oleh karena kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang sudah datang ke dunia di dalam Yesus. Di dalam Yesus kami boleh mengenal Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam Yesus kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami meminta kepadamu ya Bapa, apa yang kami perlukan. Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan di situasi yang sulit pada saat ini. Berikan kami iman yang teguh, supaya iman kami tidak goyah oleh karena pandemi yang sedang terjadi, oleh karena pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Engkau Tuhan yang dapat menolong kami apapun situasi yang kami hadapi, dan kami percaya suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kami, dan Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami umat yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah kasihi.
Ajar kami untuk mengasihi Tuhan dengan tetap percaya bahwa Engkau Allah yang selalu setia menyertai dan menolong kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat seksi perempuan di tengah-tengah gereja dan buat semua jemaat-Mu yang mendengar firman ini. Berkenanlah Engkau Tuhan memberikan kesehatan buat mereka yang sedang bergumul dalam tubuh yang lemah. Secara khusus kami terus berdoa buat inang kami, inang Profesor Silalahi Boru Huta Barat, inang kami, inang Dorcas Boru Pasaribu, Nyonya Sintua Huta Soit, juga Tuhan Yesus untuk inang Sabrina Boru Pakpahan, untuk keluarga EJP Silitonga dan inang Boru Pardede bersama dengan anaknya yang sedang isolasi pada saat ini. Tuhan, tolonglah mereka. Dan untuk mereka yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, Tuhan, Engkau mengetahui apa yang dialami umat-Mu Tuhan Yesus pada saat ini. Berkenanlah Engkau Tuhan menyembuhkan mereka yang sedang sakit, dan untuk mereka yang sedang bersuka cita oleh karena ulang tahun kelahiran dan pernikahan, berilah Tuhan Yesus umur panjang dan kebahagiaan, agar umat-Mu boleh semakin berbahagia bersyukur kepadamu dengan pertambahan usia, kelahiran, dan pernikahan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kami. Biarlah anak-anak itu Tuhan berkati menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bijaksana menghadapi situasi pada saat ini. Jangan satu orang pun di antara anak-anak-Mu Tuhan yang lari dari hadapan-Mu, tetapi apapun situasinya, biarlah anak-anak kami, anak-anak-Mu Tuhan, tetap di dalam jalan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Berkati jugalah negara kami Tuhan, pemerintah kami, para medis, para aparat, semua yang sedang berjuang demi kebaikan negara ini. Tuhan berkati, jauhkan dari segala pikiran-pikiran si jahat, rencana-rencana yang bisa merusak perjalanan negara ini, yang bisa mengganggu keamanan negara ini. Tuhan berkati para aparat kami agar mereka sungguh-sungguh dapat melakukan tugasnya, sehingga semuanya boleh dalam damai yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon belas kasih-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan melindungi seluruh umat-Mu di dalam situasi pandemi ini, agar semuanya boleh bebas dari pandemi, dan pada akhirnya kami boleh bersama-sama beribadah di dalam bait-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, ampuni kami dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Mari demahita sian buku de 325 ayat sada laus tapasahat peleata. Sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas, salam sehat untuk kita semua.